وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja puji hanya milik Allah Jalla wa'ala, penguasa tunggal kerajaan langit dan bumi. Salawat dan salam hanya bagi baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sambil duduk bersila secara tumanina, marilah kita pusatkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk senantiasa zikrullah, menginsafi segala salah, dosa dan khilaf kita, dan bersyukur atas segala karunia Allah Rabbul Alamin. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah, marilah kita berusaha secara lahir batin sekuat tenaga untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas penghambaan dan ibadah kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita kaum muslimin muslimat berada di penghujung bulan Rajab. Kita sudah melewati 27 Rajab, yang artinya telah memperingati peristiwa agung, peristiwa besar dalam sejarah peradaban manusia. Peristiwa yang menjadi inspirasi sains dan teknologi pada sisi tertentu, dan peristiwa yang menetapkan ibadah salat sebagai ibadah paling utama dalam agama Islam, karena salat adalah sarana membangun hubungan vertikal terbaik dengan Allah Jalla wa'ala. Jamaah salat Jumat rahimahumullah. Isra wal Mi'raj ini adalah dua peristiwa. Al-Isra itu dari kata sara yasri. Isra secara bahasa berarti perjalanan malam. Perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi ini adalah perjalanan spiritual journey, perjalanan ruhani, karena berangkat dari rumah Allah ke rumah Allah. Jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dua masjid ini adalah masjid sebagai simbol tempat yang sangat dimuliakan. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, karena dulu Masjidil Aqsa adalah kiblat kaum muslimin sebelum dipindah ke Masjidil Haram. Jadi ini adalah bukti bahwa ada tapak-tapak sejarah, dan sampai sekarang ujian kepada Masjidil Aqsa kita rasakan dan kita lihat. Ini ujian buat kaum muslimin bagaimana untuk membebaskan tirani dan penindasan yang dilakukan oleh Israel. Jamaah Jumat rahimahumullah. Jadi Al-Isra itu adalah perjalanan spiritual di malam hari
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu Mi'raj. Mi'raj itu adalah naik. Aroja, dari kata aroja itu naik, menembus, melintasi batas semesta, melintasi angkasa, melintasi langit 7, dan terus sampai ke Sidratil Muntaha, batas dari segala batas sesuatu. Kemudian masuk dalam ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah tempat bertawafnya para malaikat. Kalau di bumi ada Ka'bah, Baitullah, di langit itu ada namanya Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat bertawaf di sana. Pertanyaan yang sering diajukan oleh orang-orang yang kurang mengimani peristiwa Isra Mi'raj ini, bagaimana mungkin seseorang manusia bisa melintas, menembus batas planet? Di sana kan ada matahari. Matahari dengan panas yang begitu bisa meleburkan segala sesuatu. Peristiwa Mi'raj ini adalah peristiwa pertama, peristiwa ruhaniyah, peristiwa imaniyah. Kita harus meyakini dalam hati dan bisa dijawab bahwa matahari itu berupa cahaya, dan penciptaan cahaya pertama di muka bumi ini adalah Nur Muhammad. Rasulullah berjalan Isra Mi'raj itu ditemani malaikat yang terbuat dari cahaya. Tunggangannya adalah buraq, kilatan-kilatan cahaya yang lompatannya sejauh mata memandang, sekali melangkah buraq. Jadi kalau matahari itu bisa melepuhkan, bagaimana anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Inilah Sayyidina Muhammad. Subhanallah, engkau Nabi Muhammad SAW, karena dia entitas pertama yang diciptakan oleh Allah. Dalam satu hadis qudsi disebutkan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan semesta raya ini. Jadi ini adalah logika untuk menjawab kesangsian orang terhadap peristiwa Mi'raj ini. Dan ada hadis yang bilang, ana abul arwah. Hadis qudsi ini, saya adalah bapaknya para seluruh arwah. Jadi matahari, bulan, bintang, langit itu semua mempunyai ruh, hidup, daya hidup, nyawa, semua punya nyawa. Makanya subuh itu bernyawa, tanafas, semua itu bernapas dengan dimensinya masing-masing. Oleh karenanya peristiwa ini yang dilakukan, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanan ruhani dengan jasad dan ruh, dan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala di Mustawa. Mustawa itu adalah tempat istana, tempat istiwa Allah Ta'ala. Tapi sekali lagi saya ingatkan, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dijelaskan bahwa mustawa, langit, bumi, surga, neraka, semua itu adalah makhluk. Semua itu materi. Jadi tidak boleh keyakinan kita bahwa Allah itu berada di langit atau di istiwa. Itu hanya ungkapan-ungkapan, bukan di sana. Karena kalau Allah berada pada suatu tempat, dia menempati suatu materi. Padahal Allah adalah bukan materi, tapi pencipta materi itu. Jadi keyakinan kita bahwa Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi bagaimana proses pertemuan Allah dengan Rasulullah ketika menerima perintah salat? Banyak hadis yang menjelaskan bahwa pertemuannya itu
pertemuan langsung secara ruhani biqalbi. Sama ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah di Bukit Tursina. Apa yang terjadi? Karena berbeda zatnya, maka Nabi Musa langsung pingsan ketika disuruh melihat pohon itu aja. Disuruh melihat pohon langsung pingsan. Inilah pertanda bahwa Allah Ta'ala adalah Al-Khaliq, dan semua itu di luar Allah adalah makhluk, dan makhluk terbaik yang Allah ciptakan dari cahaya Allah adalah Nur Muhammad, adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir penghujung bulan Rajab, ulama memberikan aurat wirid bahwa ketika khatib duduk setelah khutbah pertama disunahkan baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah di Rajab terakhir. Itu disunahkan. Jadi ketika nanti khatib duduk istirahat sebentar, jamaah baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ini untuk memulai kita memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulan Rasulullah. Di sana bulan salawat. Kalau Rajab itu disebut dalam riwayat sebagai Syahrullah, Sya'ban Syahrul Rasulullah, Ramadan Syahrul Ummah Rasulullah. Semoga Allah senantiasa memberi kita hidayah, maunah dan maghfirah sehingga tetap berada pada Shiratal Mustaqim, jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة فلسطين اللهم اجعل بلدتنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا الله يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة